Bab 2302. Saran Yudhiksa Lu. Baik, sekarang menjadi adik seperguruanku. Fedri Su pun tersenyum, lalu mengeluarkan 2 buah slip giok diserahkan pada Erik Kin. Erik Kin mengucapkan terima kasih dan menerimanya. Menyinggung ketua iblis ini, mereka pasti akan datang mencari. Jika memiliki jimat ini, akan lebih mudah menangani semua ini. Tapi yang tidak berdaya, dirinya kenapa bertambah guru baru. Tapi untungnya, kedepannya saat di orang luar mengeluarkan jimat penyegelan monster, juga tidak perlu menyembunyikan. Erik Kin, kedepannya jika berjumpa dengan ketua iblis, jika sanggup menyegel sendiri ini tentu baik. Jika merasa tidak bisa, jangan dipaksakan. Segera aktifkan token aku, sosok bayangan aku juga sangat kuat, bisa membantu kamu melenyapkan ketua iblis, kata Yudhiksa Lu dengan serius. Erik Kin dalam 1 minggu berjumpa dengan 2 setan bumi, ini berarti mungkin saja dia berjodoh dengan ketua iblis. Daripada menaruhkan harapan di Fedri Su dan murid-murid lainnya, Yudhiksa Lu merasa lebih baik berharap pada Erik Kin lebih bisa diandalkan. Tapi kamu tenang saja, menangkap ketua iblis, aku pasti akan memberikan kamu imbalan, janji Yudhiksa Lu. Secara paksa disodorkan token oleh Yudhiksa, Erik Kin hanya bisa tersenyum. Jelas-jelas ini benda yang bisa melindungi nyawa, tapi Yudhiksa Lu malah memberikan perasaan seperti dia sudah dipermainkan. Ini sebenarnya kenapa? Oh iya, senior. Di saat aku menangkap ketua iblis ini, dia awalnya merebut barangku. Melihat Yudhiksa Lu sedang bahagia, Erik Kin pun tidak malu-malu. Langsung mengeluarkan tas penyimpanan Ramley Leng. Tapi di atas ini ada segel ketua iblis, mungkin sebuah penyegelan, aku tidak berani sembarang mengaktifkan. Sini aku lihat. Yudhiksa Lu mengambil dan melihat, lalu mendengus. Ini ada penyegelan, tapi ini adalah penyegelan yang biasanya selalu digunakan oleh setan bumi. Erik, kamu sangat sensitif, jika kamu tidak mengerti aturan penyegelan sembarang membuka, maka akan terkena efek samping. Setelah itu, hanya melihat Yudhiksa Lu mengelap menggunakan tangan, energi hitam yang ada di tas penyimpanan pun merambat keluar, seketika kehilangan reiki tuan pemilik. Tanpa melihat, Yudhiksa Lu melemparkan tas penyimpanan ini kepada Erik Kin. Hanya sebuah tas penyimpanan ketua iblis fase penilaian 1 penurunan, dia tidak tertarik. Saudara Fedri, senior Yudhiksa berada di fase apa? Menangkap tas penyimpanan, Erik Kin pun tidak tahan transmisi suara pada Fedri Su. Ini bagaimanapun adalah tas penyimpanan kultivator fase penilaian dan ada melakukan penyegelan khusus. Yudhiksa Lu hanya mengelap dengan 1 jari sudah bisa memecahkannya. Kekuatan dia ini benar hanya fase penilaian 3 penurunan. Jangan-jangan sudah mencapai fase Mahayana. Kamu tebak sendiri. Jawaban Fedri Su membuat Erik Kin diam 1000 kata. Setelah menyelesaikan setan Gemini dan Ramley Leng dengan baik, Yudhiksa Lu pun merasa sangat puas. Mengundang Erik Kin datang bertamu ke sekte setan 7 jiwa, mereka berdua pun berpamitan pergi. Erik, jika ada kemungkinan, aku menyarankan kamu sebisanya pergi ke pertemuan Dewa Dewi. Meskipun di sana sangat bahaya, tapi jika kamu ini ada peningkatan pesat boleh ke sana. Jangan seperti kami berdua, hanya melewati hidup menunggu mati. Di saat mau berpisah, Yudhiksa Lu pun tidak tahan untuk berkata sedikit. Bahaya ya bahaya, tapi kamu bisa berjalan hingga tahap seperti ini, pasti mengerti. Ingin melakukan hal besar, pasti akan berjumpa dengan bahaya. Pertemuan Dewa Dewi adalah kesempatan yang langka, dan di sana bukan Wriston Wei yang berkuasa. Fedri Su memutar bola mata, dirinya menjadi contoh negatif lagi. Tapi apa yang dikatakan Yudhiksa Lu benar, dirinya beberapa tahun mendalami jalan energi kehidupan, membuat sebagian sekte dan teman seperguruan mengira dirinya hanya melewati hidup menunggu mati.
Lebih baik 1 tahun ini berusaha menggemparkan mereka, mungkin saja dirinya juga bisa pergi ke pertemuan Dewa-Dewi. Setelah mengatakan ini, Yudhiksa Lu pun tersenyum membawa Fedri Su pergi. Pertemuan Dewa-Dewi, sepenting itukah? Erikin mulai tertarik. Malam ini sudah ada 2 orang yang mengungkit hal ini padanya, tapi dirinya masih belum jelas, pertemuan Dewa-Dewi ini sebenarnya akan ada berkah apa. Untuk pemeriksaan identitas Ramley Leng sebenarnya, Erikin juga tidak berencana ikut campur. Pemahaman dirinya terhadap Sekte Agung tidak banyak, bagaimana kesan Ketua Iblis di mata Sekte Agung. Siapa yang berpartisipasi dalam kedatangan Ketua Iblis ke dunia ini? Semua seluk-beluk di dalamnya dia tidak begitu paham. Jika mendadak masuk ke permasalahan ini, lalu dirinya tidak sanggup menanggung, maka akibatnya akan tragis. Menyerahkan pada Yudhiksa Lu, dia memiliki pengalaman yang banyak, pasti bisa menangani dengan baik. Erikin merasa, Yudhiksa Lu ini pasti mengetahui seluk-beluk semua ini. Karena dari awal dia tidak bertanya Ramley Leng dari mana, kenapa membunuh dirinya. Setelah menyelesaikan masalah Ketua Iblis, Erikin pun memijit tas penyimpanan Ramley Leng dan tersenyum. Ini setidaknya adalah tas penyimpanan kultivator 1 penurunan, di dalamnya seharusnya akan banyak benda pusaka. Makhluk itu bernama Setan Guntur Hitam, jangan-jangan di dalam ini banyak benda yang berhubungan dengan jalan guntur. Tapi sekarang dia sementara tidak ada waktu melihat satu persatu. Frentang masih menunggu dirinya di Geraha Besar. Erikin bergerak, terbang ke arah Geraha Besar. Sekalian bisa menanyakan pada Frentang, tentang hal yang berhubungan dengan pertemuan Dewa-Dewi. Melihat Erikin yang mendadak terbang dan hilang di langit halaman, Peter Pan pun tercengang dan berdiri diam di tempat. Bersambung. Bab 2303. Identitas Frentang. Ketua Erik, aku, kata Peter Pan yang membelalakan mata. Tadi melihat Erikin sepertinya memikirkan sesuatu, dia pun dalam hati menebak mengira Erikin sedang memikirkan bagaimana mengatur dirinya. Alhasil hanya dalam sekejap mata, Erikin sudah menghilang. Menghilang begitu saja. Kamu sebenarnya mau melepaskan aku atau tidak? Di luar partai Jihuo, ada berlapis-lapis arai yang melindungi, tanpa ada izin aku tidak akan bisa pergi. Peter Pan menangis, apakah dirinya tidak penting? Mau bunuh atau apa? Mohon berikan penjelasan. Di halaman yang tiada orang, malam yang melanda, Peter Pan sendirian pun merasa menyesal dengan perbuatan dia. Jika dari awal mengetahui Erikin sehebat ini, dirinya waktu itu seharusnya jangan berlagak. Jika tidak mungkin dia sudah keluar dari sekte, tidak seperti sekarang sama seperti dikurung di penjara. Master Guru terbang di langit Geraha, melihat dari jauh Frentang yang berdiri di depan, Erikin pun mendarat. Ia masuk ke dalam baru bahas. Frentang tersenyum, sebelumnya Erikin melarang orang lain untuk mengganggu Frentang. Jadi dirinya memiliki waktu untuk berbincang dengan anggota klan sendiri dan murid-muridnya. Master dan guru duduk berhadapan di sebuah ruang latihan. Aku mungkin masih bisa hidup di dunia ini selama 3 hari. Ada pertanyaan apa? Kamu dalam beberapa hari ini bisa datang mencariku, kata Frentang. Frentang pun menanyakan situasi pelatihan api suci Erikin. Meskipun sebelumnya Erikin menggerakkan laksa makhluk, menimbulkan laksa makhluk saling menyatu, ini sangat menggemparkan, tapi semua ini meminjam temperamen Taoisme orang lain. Sekarang kembali normal, Erikin banyak hal yang tidak dimengerti. Di saat ini membahas, Frentang pasti akan memberikan jawaban dan penjelasan. Kadang-kadang hanya beberapa kata, tapi sudah langsung menuju poin utama, membuat semua kebenaran yang susah dimengerti, seketika paham. Erikin terus bertanya, merasa banyak yang didapatkan.
Dirinya memang berbakat dalam jalan api suci, tapi sepanjang jalan ini, sebagian besar waktu, dia memahami sendiri. Pewarisan Master Abadi Tianhuo memang sangat ajaib, tapi hanya pewarisan ingatan yang kaku. Jika ada yang tidak dimengerti, maka harus pemahaman sendiri, atau diletakkan sementara hanya memikirkan kegunaan secara nyata. Tapi sekarang ada Frentang, satu bertanya satu menjawab, terhadap kondisi pelatihan api suci Erik Qin, terus mendalami hal yang tidak dimengerti sebelumnya menjadi lebih paham. Kali ini, Erik Qin juga langsung merasakan, keuntungan dari seorang master guru, ini lebih hebat daripada dia dalami sendiri. Tapi Erik Qin juga mengetahui, dirinya memiliki banyak rahasia, jika bukan karena Frentang bisa dipercaya dan beberapa hari juga akan lenyap. Mungkin dirinya juga tidak akan dengan mudah mencurahkan isi hari kepada kultivator lain. Kepercayaan ini, selain Master Guru yang bisa menjawab semua keraguan dalam hidupnya, selain Master Abadi Rui yang tidak tahu masih hidup atau mati, mungkin sudah tidak ada orang lain lagi. Dengan si Tua Wu mereka juga tidak mungkin. Master Guru, untuk sementara tidak ada masalah lain lagi. Semua pertanyaan yang ditumpukkan selama ini akhirnya menemukan jawaban. Erik Qin pun merasa senang. Iya, jika masih ada pertanyaan lagi-lagi, boleh datang mencariku, kata Frentang sambil mengangguk kepala. Master Guru, sekarang boleh menceritakan cerita kamu, kata Erik Qin. Setelah mereka berdua membahas masalah pembinaan, sekarang sudah boleh ganti topik. Frentang sebelumnya ingin berbicara tapi berhenti, identitas dia mungkin tidak sederhana yang dipikirkan. Dan sepertinya berhubungan dengan keluarga Qin, ini membuat Erik Qin tertarik. Aku bukan orang keluarga Qin, tapi ada sedikit hubungan. Karena ibuku berasal dari keluarga Qin, kata Frentang. Ibunda adalah orang keluarga Qin, jadi senior adalah orang dari dinasti Tang. Erik Qin kaget. Orang dari keluarga Qin tidak mungkin bisa dengan mudah menikah jauh, meskipun menikah juga akan memilih pasangan yang memiliki status yang sama. Di dalam 5 dinasti, dinasti Qin, dinasti Bai Huang, dinasti Xiao, dinasti Zhou dan paling terakhir adalah dinasti Tang. Betul, tapi statusku bukan sepertimu. Ayahanda waktu itu hanya pangeran biasa, kata Frentang sambil bernostalgia. Kakak Tang, siapa aku? Tanya Erik Qin. Berdasarkan senioritas, dia seharusnya kakak sepupu kamu, kata Frentang dengan nada kecil. Erik Qin, kamu adalah putra dari Kaisar Qin, kamu seharusnya mengetahui berbagai pihak melakukan pernikahan, sebenarnya tidak ada perasaan. Sikap ibuku sangat keras dan berasal dari dinasti Qin, tidak disukai ayahanda. Meskipun bakat pembinaanku bagus, tapi tidak disukai Kaisar Tang. Anak remaja memiliki temperamen yang besar, dari kecil meninggalkan keluarga Tang, berencana membuat prestasi gemilang agar keluarga Tang bisa melihat. Sayangnya, mengelola partai Jihuo dengan biak, tapi malah dikhianati oleh murid sendiri. Membuat mimpi aku ini hanya bisa menjadi sebuah mimpi. Erik Qin pun sedih. Remaja yang awalnya ingin membuat prestasi gemilang, malah mati di tempat lain, seumur hidup tidak kembali. Perasaan seperti ini, jika tidak merasakan, akan sangat susah untuk memahami. Sudah, jangan bahas cerita sedih ini. Frentang malah tersenyum. Sebenarnya dinasti Tang mungkin saja berjodoh denganmu. Berjodoh denganku. Erik Qin tercengang. Bersambung.